Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Isma Fauziah dan ini rekan saya Rugina Lauzatifal. Kami dari kelas 11B akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Bani Umayyah I di Damaskus. 1. Proses kodifikasi hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pengumpulan dan penyempurnaan hadis pada masa Khalifah yang ke-8 Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 101 Hijriah. Khalifah Umar menginstruksikan kepada gubernur Madinah yang memerintah pada waktu itu agar segera mengumumkan kepada masyarakat umum tentang gerakan penghimpunan dan penyempurnaan hadis. Yang kedua, proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah I. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah I meliputi 3 bidang. Yang pertama, bidang diniyah, yang kedua bidang tari, dan yang ketiga bidang filsafat. Bani Umayyah I secara khusus menyediakan dana tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan ini mungkin karena didorong oleh beberapa hal. Yang pertama, pemerintahan Bani Umayyah I dibina atas dasar kekerasan. Kemudian yang kedua, jiwa Bani Umayyah I adalah jiwa Arab murni yang belum begitu berkenalan dengan filsafat dan tidak begitu serasi dengan perkembangan pembahasan agama yang mendalam. Ahli sejarah menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah I memfokuskan 3 gerakan besar. Yang pertama, ilmu agama, yang kedua, ilmu filsafat, dan yang ketiga, ilmu sejarah. Dan yang keempat, membentuk dan menyempurnakan departemen-departemen pemerintahan. Yang pertama ada Diwanul Qadil Quddah, yang kedua Quddah Al-Aqli, yang ketiga Quddah Al-Amsar, dan yang keempat Al-Sultan Al-Qodayah. Dan yang selanjutnya adalah badan pengadilan, ada 3, yaitu 1 Al-Qodi, yang dengan hukumnya yang bernama Qodi bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Dan yang kedua ada Al-Hisbah dengan hakimnya yang bernama Al-Muta'addi bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan negara. Dan yang ketiga ada An-Nadhar fi Madalim dengan hakimnya bergelar sahibul atau qadi. Mu'alim bertugas menyelesaikan perkara-perkara. Ada An-Nadhar fi Madalim dengan hakimnya yang bergelar as-sahibul dan qadi mahalim bertugas sebagai dan tugasnya menyelesaikan perkara-perkara pendina di tingkat pengadilan. Pertama Al-Qadai dan yang selanjutnya ada Wawin yang mengurus tata usaha pemerintahan. Daulah Umayyah mendirikan departemen atau kantor-kantor, dan diantaranya yaitu 1 Diwanul Khoroz, yang kedua Diwanul Rasail, yang ketiga Diwanul Muttaghirat Al-Munawiyah, dan yang keempat Diwanul. Selanjutnya ada Al-Imarah Al-Burdah. Daulah Umayyah membagi daerah Malaka Islamiyah menjadi 5 bagian. Yang pertama 1 Hijaz, Yaman, dan Najd, pendalaman Jazirah Arab, Irak Arab, dan Irak Azam. Yang kedua Aman dan Bahrain, Karman dan Sirtain, Karbut, dan Kurman. Yang ketiga negeri-negeri di belakang sungai, yaitu Mawaraah, Nahri, dan Sin, serta sebagian negeri Punjab. Dan yang keempat Mesir dan Sudan, Armenia, Azerbaijan, dan Asia Kecil. Yang kelima Afrika Utara, Libya, Andalusia, Sisilia, Sardinia, dan yang terakhir Barid.
Organisasi POS dalam tata usaha pemerintahan semenjak Muawiyah bin Abi Sufyan memegang jabatan khalifah. Setelah Abdul Malik bin Marwan berkuasa, organisasi POS dikembangkan sehingga menjadi alat penting dalam administrasi negara. Kemudian Syutra. Organisasi Syutra atau kepolisian dilanjutkan dan dikembangkan pada masa Daulah Umayyah. Pada mulanya organisasi ini menjadi bagian dari organisasi kehakiman yang bertugas melaksanakan pemerintahan, perintah hakim, dan keputusan-keputusan pengadilan yang kepalanya sekaligus sebagai pelaksana al-hudud. Kemudian organisasi kepolisian terpisah dari kehakiman dan berdiri. Dan yang selanjutnya ada raib, yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara atau ad-raib pada zaman Daulah Umayyah. Penduduk dari Umayyah yang baru dilakukan, terutama yang belum masuk Islam, ditempatkan pajak istimewa. Kemudian ada Masarif Baitul Mal, yaitu pengeluaran keuangan pada masa Daulah Umayyah pada umumnya sama seperti pada masa permulaan Islam, yaitu untuk 1. Gaji para pegawai dan tentara serta biaya tata usaha pemerintahan. Yang kedua, pembangunan pertanian termasuk irigasi dan pengairan terusan. Yang ketiga, biaya orang-orang hukuman dan tawanan perang. Yang keempat, biaya perlengkapan perang. Yang kelima, hadiah kepada para pejuang, kepada para pujangga dan para ulama. Kemudian Anindam Al-Harbi, yaitu organisasi pertahanan pada masa Daulah Umayyah sama organisasi pertahanan yang telah dibuat oleh Khalifah Umar, hanya lebih disempurnakan. Kemudian pada masa Khalifah Utsman telah dibangun angkatan laut, tetapi sangat sederhana. Muawiyah membangun armada musim panas dan armada musim dingin yang kuat dengan tujuan untuk 1. Mempertahankan daerah-daerah Islam dari serangan armada Romawi. Yang kedua, memperluas dakwah Islamiyah. Dan yang selanjutnya ada Anidam Al-Qadai, yaitu pada masa Daulah Umayyah kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dan kekuasaan politik. Kehakiman pada zaman itu mempunyai 2 ciri khas. 1. Seorang qadhi memutuskan perkara dengan ijtihadnya, karena waktu itu belum ada lagi mazhab 4 atau mazhab lainnya. Pada masa itu para qadhi memanggil hukum sendiri dan Al-Quran dan As-Sunnah dengan berijtihad. 2. Kehakiman belum dipengaruhi dengan politik, karena pada qadhi bebas merdeka dengan hukumnya. Tidak berkuasa pada hari ini pada zaman Umayyah adalah manusia pilihan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan hukum dengan adil. Sementara itu, para khalifah mengawasi gerak-gerik dari perilaku mereka sehingga kalau terjadi penyelewengan langsung dipecat. Dan yang selanjutnya adalah kekuasaan kekhalifahan di zaman itu dibagi kepada 3 badan, yaitu 1. Al-Qadha. Seorang qadhi bertugas menyebutkan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Yang kedua, Al-Hisbah. Seorang Al-Mutahsib bertugas menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindak cepat. Yang ketiga, An-Nazar fi Madalim, yaitu mahkamah
mahkamah tertetap atau mahkamah baduk dan juga merupakan pengadilan tertinggi. Kemudian yang terakhir, warisan peradaban, wujud kebudayaan fisik berupa hasil aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat Islam pada masa Bani Umayyah. Tampak sekali seperti bangunan istana, masjid, dan rumah sakit. Istana-istana ini yang didirikan sebagai tempat beristirahat di padang pasir pada masa ini. Antara lain Qusair, Amroh, dan Al-Mushotta. Masjid-masjid pertama di luar Semenanjung dibangun pada masa ini antara lain Katedral Estejan di Damaskus dirubah menjadi masjid. Bahkan katedral yang di Hims di pusat kota Suriah digunakan sekaligus untuk masjid dan gereja. Kemudian pengadilan ini bersidang di bawah pimpinan khalifah atau orang yang ditunjuk olehnya. Para khalifah Bani Umayyah menyediakan satu hari saja dalam seminggu untuk keperluan ini, dan yang pertama kali mengadakannya adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Seperti mahkamah yang lain, Mahkamah Madalim ini diadakan dalam masjid. Ketua Mahkamah Madalim dibantu oleh 5 orang pejabat lainnya, di mana sidang mahkamah itu tidak sah tanpa mereka, yaitu yang pertama, para pengawal yang kuat yang sanggup bertindak kalau para pesakitan lari. Yang kedua, para hakim dan kodi. Yang ketiga, para sarjana hukum atau fuqaha, tempat para hakim meminta pendapat tentang hukum. Yang keempat, para penulis yang bertugas mencatat segala jalannya sidang. Selain itu, pada masa Daulah Umayyah diadakan satu jabatan baru yang bernama Al-Hijab, yaitu urutan pengawalan keselamatan khalifah. Kebijakan ini diambil kemungkinan karena khawatir dan terulang peristiwa pembunuhan terhadap Ali dan pencobaan pembunuhan. Kesimpulannya, kebijakan ini diambil mungkin karena khawatir dan terulang peristiwa pembunuhan terhadap Ali dan percobaan pembunuhan terhadap Muawiyah dan Amr bin As. Oleh karenanya diadakan penjagaan yang ketat terhadap diri khalifah sehingga siapapun tidak dapat menghadap sebelum mendapat izin dari pengawal atau huzab. Kepala pengawal keselamatan khalifah adalah jabatan yang sangat tinggi dalam istana kerajaan. Cukup sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.